tapi Bang, itu mah telur kodok buduk bang. Atau dalam bahasa Cirebon itu namanya kintel. Itu telur kintel bang, bukan telur burung. Ih, serem bang. wele kok bisa-bisanya yang mengerami kodok buduk? Mana ada, mana bisa loh. Cara seperti biasa, rutinitas pagi, cek aviari teman-teman. Meskipun seolah-olah di alam bebas, tapi setiap pagi kita harus selalu mengeceknya teman-teman, untuk melihat keadaan pakan dan minumnya apakah baik-baik saja. Di awal pintu masuk kita disambut sama rindak pisang merah teman-teman. Wow, indah ya. Ya emang indah sekali bang. Dan oh ya, karena semalam habis diguyur hujan, jadi aviari juga ada sedikit basah. Tapi suasananya jadi sedikit agak syahdu ya bang. Yap, syahdu dan menenangkan. Pokoknya sih paling demen deh teman-teman kalau suasana aviari habis diguyur hujan itu kayak syahdu gimana gitu. Dan setelah kita cek semuanya, kayaknya aviari pun dalam kondisi baik-baik saja meskipun habis diguyur hujan besar teman-teman. Jadi ya udah deh, coba kita cek perkembangan puyuh batu di aviari teman-teman. Jadi ceritanya puyuh batu ini lagi bertelur teman-teman. Dan kemarin saya sudah ambil 4 dari sarangnya untuk saya masukkan ke mesin inkubator. Baiklah bang, ayo kita intip bang. Di mana bang? Kita ambil aja bang. Di situ kan sarungnya bang. Yaps, benar sekali, di situ, di pucuk situ, di batu-batu yang di pojok situ teman-teman. Ayo kita ambil bang, ambil saja bang. Hai, diam kau Maria. Nah, jadi puyuh batu itu bersarangnya di situ teman-teman, di batu-batu pojok situ. Dan kemarin saya sudah mengambilnya 4 butir untuk saya masukkan ke mesin inkubator. Dan sekarang coba kita cek hari ini. Yang pasti udah 3 harian nggak saya cek teman-teman. Wah, ternyata ada teman-teman. Tapi Bang, itu mah telur kodok buduk bang. Atau dalam bahasa Cirebon itu namanya kintel. Itu telur kintel bang, bukan telur burung. Ih, serem bang. wele kok bisa-bisanya yang mengerami kodok buduk? Mana ada, mana bisa loh. Kodok emang bertelur bang, tapi tidak mengerami juga bang. Jadi ya udah deh, daripada nanti terjadi apa-apa, akhirnya saya ambil saja. Ternyata ada 3 butir telur puyuh batunya di sini teman-teman. Aduh, kenapa jadi kodok yang mengerami ya? Oh, dasar kodok biadab ya bang. Aduh. Ada kodok di aviari, rekot sepanjang hari, rekot. Setelah pengusiran kodok itu, dan akhirnya 3 telur puyuh batu sudah di tangan teman-teman. Rencananya ini mau saya masukkan ke mesin inkubator lagi. Semoga 3-3-nya fertil ya teman-teman. Amin bang. Nah, dan 2 ini adalah indukannya teman-teman, jantan dan betina. Dan langsung aja kita menuju mesin inkubatornya teman-teman. Di mesin inkubator yang sederhana ini berbagai macam penetasan sudah dilakukan. Nah, dan kalau teman-teman lihat di dalam sini sudah ada 4 telur yang sudah dimasukkan ke dalam mesin inkubator teman-teman. Dan oh ya, untuk suhunya biasanya di 37 sampai 38 teman-teman. Dan itu adalah suhu ideal banget teman-teman. Biasanya penetasan sampai dengan 90% teman-teman, asalkan fertil ya. Dan 4 telur ini sudah terbukti kefertilannya teman-teman. Sekarang kita mau tambahkan lagi sama telur-telur yang baru teman-teman. Oh ya, untuk kelembabannya biasanya di 45 sampai 50% teman-teman. Nah, dan itu cepuk yang kecil yang warna biru yang di bawah itu adalah airnya teman-teman. Suhu idealnya biasanya di 37 sampai 38. Dan ini karena sudah dibuka lama, ini sekitar berapa ini? Sekitar 35 sampai 36 aja teman. Tapi nggak apa-apa, nanti stabil lagi. Nah, dan ini adalah 3 telur baru yang tadi sudah kita ambil dari aviari teman-teman. Jangan lupa kita tandai tanggalnya agar kita bisa tahu nih untuk membolak-balikannya dan kapan waktunya untuk menetas teman-teman. Nah, kita tandain aja dengan spidol teman-teman. Kalau sekarang itu tanggal 7, ya udah kita tulis saja tanggal 7 di situ teman-teman. Dan kita tandai semua saja teman-teman ketiga telur tersebut. Dan ketika semuanya sudah ditandai dengan benar, yaitu tanggal 7 di hari ini, saatnya kita masukkan ke mesin inkubator. Tara, sampailah kita di mesin inkubator teman-teman. Kita masukkan aja semua telur yang tadi sudah kita tandai teman-teman. Dan oh ya teman-teman, untuk cepuk yang ada di bawah juga jangan sampai airnya kekeringan ya. Jadi harus selalu dicek berapa hari sekali, atau setiap kali kita bolak-balikan telur kita cek selalu teman-teman, karena ini berbahaya bagi embrio kalau misalnya kekeringan. Dan ketika semua telur sudah benar-benar dimasukkan semua, kita tutup rapat dan kita bolak-balikan setiap hari teman-teman. Kalau misalnya kita sibuk, kita bisa bolak-balikannya pagi ataupun malam hari. Dan ini bertujuan agar posisi hangatnya itu merata dan telur menetas dengan sempurna teman-teman.
Karena semua telur sudah masuk semua, saatnya kita tutup inkubatornya dengan rapat teman-teman. Nanti kita bolak-balikan setelah udah 5 harian ya. Dan biasanya telur puyuh batu akan menetas di usia 16 hari sampai dengan 17 hari teman-teman. Semoga nggak ada kendala dan menetas dengan sempurna. Amin. Oh ya teman-teman, jangan lupa pula like dan komen dan subscribe-nya ya.